Halo semuanya, selamat datang di kanal Ye Hanedi. Hari ini kita bakal jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan biasa. Kita mau time travel ke jantung salah satu mahakarya arsitektur paling keren di dunia yang nyimpen cerita di setiap pahatan batunya. Nih, lihat deh, Candi Prambanan yang super megah di Jawa, Indonesia. Keren banget kan? Tapi jangan cuma terpesona sama keindahannya ya, karena di baliknya ada rahasia kelam, sebuah legenda tentang kutukan yang tak terhindarkan. Dan semua ini, kayak cerita-cerita epik lainnya, dimulai dari cinta. Tapi bukan cinta yang bahagia, ini kisah cinta yang tragis. Yang kemudian memunculkan sebuah permintaan yang gila, mustahil banget. Sebuah tugas yang kayaknya nggak mungkin bisa dikerjain manusia biasa. Dan akhirnya, hukuman yang super mengerikan yang mengubah seorang putri jadi batu selamanya. Oke, sekarang kita masuk ke cerita utamanya nih. Legenda yang paling nempel sama tempat ini. Kisah Putri Roro Jonggrang yang cantik dan Bandung Bondowoso yang sakti mandraguna. Jadi ceritanya gini, Bandung Bondowoso setelah membunuh ayah Roro Jonggrang, malah naksir dan maksa mau nikahin dia. Ya jelas si putri ngeri dong, tapi dia pinter, nggak bisa nolak langsung. Jadi dia kasih syarat yang mustahil. Buatin aku 1000 candi, tapi cuma dalam 1 malam. Gila kan? Nah, si Bondowoso ini kan sakti. Dia manggil bala bantuan jin buat ngerjain. Dan hampir berhasil, tapi Roro Jonggrang lebih cerdik lagi. Dia suruh semua perempuan di desa buat numbuk padi dan bakar jerami. Pokoknya bikin suasana kayak udah pagi. Jin-jinnya panik, ngira Fajan udah datang, terus kabur deh. Pas Bondowoso sadar ditipu, wah marahnya meledak. Dengan penuh amarah, dia langsung mengutuk Roro Jonggrang, mengubahnya jadi arca untuk melengkapi candi yang ke-1000. Dan arca inilah yang dipercaya orang-orang selama ratusan tahun sebagai Roro Jonggrang yang dikutuk, patung yang ada di dalam Candi Siwa. Tapi beneran nggak sih ini Roro Jonggrang? Atau ada cerita lain di baliknya? Oke, sekarang kita ganti peran jadi detektif sejarah yuk. Kita bakal bedah detail-detail arca ini buat cari tahu siapa dia sebenarnya. Oke, tersangka kita ada 2. Di satu sisi ada Roro Jonggrang, seorang putri dari cerita rakyat Jawa. Di sisi lain, Durga Mahisasura Mardini, Dewi Hindu super kuat pembasmi iblis. Wah, jauh banget ya bedanya, manusia biasa lawan Dewi Sakti. Nah, dari sejarah dan simbol-simbol yang ada, kebenarannya terungkap. Arca ini sebenarnya adalah penggambaran Dewi Durga. Anggap aja dia ini perwujudan dari kekuatannya Dewa Siwa, dewa tertinggi di candi ini. Nah, ini bagian kerennya nih. Setiap detail di arca ini punya arti. Kedelapan tangannya itu megang senjata-senjata dari dewa lain. Ada cakra dari Wisnu, Trisula dari Shiva. Dia juga berdiri gagah di atas kerbau yang melambangkan iblis Mahisasura yang berhasil dia kalahkan. Sambil narik rambut iblis lain yang namanya Asura. Jadi setiap elemen ini tuh kayak satu bab dari cerita kemenangan sang dewi melawan kejahatan. Dan yang lebih gila lagi, cerita Durga ini cuma satu potongan puzzle kecil dari gambar yang jauh lebih besar. Dinding-dinding Prambanan ini tuh kayak perpustakaan raksasa dari batu, dan setiap ukirannya adalah sebuah cerita yang nunggu buat dibaca. Lihat deh relief-relief ini. Mereka bukan cuma hiasan asal-asalan loh. Anggap aja ini kayak frame-frame film dari zaman dulu. Kalau kita ikutin urutannya, kita bakal nonton sebuah cerita yang epik banget. Contohnya nih, di dinding Candi Siwa dan Brahma itu terukir kisah epik Ramayana yang legendaris banget. Coba bayangin deh, orang zaman dulu mereka baca relief ini kayak kita baca komik raksasa. Mereka akan jalan muterin candi searah jarum jam, sebuah ritual yang namanya pradaksina, sambil ngikutin ceritanya dari panel ke panel. Puluhan panel keren ini menceritakan kisah perjuangan heroik Rama buat nyelamatin istrinya, Sinta, dari cengkeraman Raja Iblis Rahwana. Dan itu belum selesai. Di Candi Wisnu ada epos lain yang terungkap, kisah Krishna. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya seorang dewi Hindu yang super kuat dan dihormati bisa disalahartikan sebagai seorang putri Jawa yang dikutuk? Jawabannya ada di perjalanan waktu. Jadi gini, sekitar tahun 850 Masehi, arca ini dibuat sebagai penghormatan buat Dewi Durga. Tapi, di abad ke-10, kompleks Candi Megah ini tiba-tiba ditinggalkan. Ratusan tahun kosong, akhirnya makna aslinya mulai terlupakan. Nah, masyarakat lokal yang nemuin reruntuhan ini, akhirnya bikin cerita sendiri buat ngejelasin bangunan megah ini. Lahirlah legenda Roro Jonggrang. Baru pas abad ke-19, candi ini ditemukan lagi. 2 cerita ini udah kecampur jadi satu. Ada satu sumber yang ngejelasin perpaduan ini dengan pas banget. Bunyinya gini,
Makna arca ini berevolusi, mencampurkan ikonografi Hindu dengan legenda lokal Roro Jonggrang yang akhirnya menghasilkan interpretasi ganda. Jadi intinya, arca ini tuh perpaduan budaya yang luar biasa. Dia adalah Dewi Durga sekaligus Putri Roro Jonggrang. Identitasnya nggak cuma satu, tapi berlapis-lapis, diperkaya oleh sejarah dan imajinasi orang selama lebih dari 1000 tahun. Nah, sekarang giliran kalian nih. Setelah dengar dua sisi ceritanya, menurut kalian dia siapa? Apakah dia Dewi Perkasa, penakluk iblis, atau seorang putri cerdik yang jadi korban tragedi? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai ketemu lagi.